Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show Up to Date, berikan info terkini. Di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV berbicara mengenai dunia perfilman. Sudah 10 tahun terakhir ini Indonesia setelah beberapa tahun mati suri, kini Indonesia kembali bangkit di dunia perfilman dan menunjukkan kualitasnya di dunia internasional bisa jadi. Nah, kalau berbicara tentang perfilman di Kota Lubuk Linggau, banyak sekali sineas-sineas yang mungkin perlu diperhitungkan. Nah, salah satunya narasumber kita kali ini yaitu adalah sutradara wanita Kota Lubuk Linggau yang memiliki cita rasa nasional. Wah, penasaran kan kira-kira siapa sih narasumber kali ini? Ya, langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber spesial kita, yaitu ada Mbak Dian Purba. Beliau merupakan sutradara wanita Kota Lubuk Linggau dan tema kali ini kita akan mengangkat tentang sineas lokal bercita rasa nasional. Baiklah pemirsa Up to Date, langsung saja kita berbincang dengan sineas Kota Lubuk Linggau kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Ini maskernya dibuka dulu. Iya, alhamdulillah sehat. Mbak Dian, Ya. terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Up to Date episode kali ini. Iya. Baik, kita berbicara mengenai dunia perfilman nih. Dan untuk di Kota Lubuk Linggau, ternyata banyak sineas-sineas yang baru memunculkan diri begitu ya, baru mengeksistensikan diri begitu. Nah, kalau Mbak Dian sendiri mungkin bisa diceritakan awal mula karir di dunia perfilman sehingga bisa memutuskan diri untuk menjadi sutradara ini gimana nih Mbak Dian? Pertama awal mulanya dari teater, Oke. drama dulu zaman-zaman kuliah masih Betul. muda ya Mas ya. Nah, Dan- sekarang juga masih muda kok. Oke. Kemudian lanjut lagi jadi pemain. Setelah jadi pemain kayaknya lebih asik untuk Di belakang layar lagi. gitu ya. Jadi, Oke. pegang kamera di belakang layar kayaknya lebih asik lagi. Jiwanya lebih ke situ deh kayaknya. Oh gitu ya. Tapi masih ikut Masih. jadi pemain. Pemain. Jadi awal-awalnya itu dari pemain dulu, kemudian baru bisa terjun ke sutradara. Sutradara. Itu kalau dari awal mula tuh tahun berapa ya? Dari teater ya? Iya, dari teater. Kalau teater tuh tahun 2002. 2002. 2002. Itu langsung jatuh cinta tuh sama dunia acting gitu ya. Kayaknya bisa mengekspresikan gitu. Betul ya, dan bisa berubah-ubah juga ya. Memiliki karakter yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Gawat ya. Iya. Punya film gitu Punya ya, film pemirsa. gitu ya. Nah, kalau untuk teater itu 2002 begitu, terus main teater, Iya. pemain, akhirnya mencoba untuk di belakang layar. Iya. Pada saat mencoba untuk di belakang layar, ada panggilan ternyata passionnya di sini begitu ya. benar. Dan untuk sutradara pertama kali untuk teater atau film nih? Untuk teater udah sering, Oke. tapi itu bukan sutradara langsung, jadi asisten. Asisten gitu ya. Karena senior masih bimbing, Masih perlu bimbing, bimbingan oh, karena betul. masih belajar. Sampai sekarang juga masih proses belajar. Masih proses Karena belajar kita gitu ya. selalu belajar dan belajar kan. Oke. Senior masih banyak, jadi perlu bimbingan. Untuk yang 2002 itu masih asisten-asisten, 2011-2010 sudah mulai asisten sutradara di perfilman. Kemudian 2015-16 sudah ikut lomba nasional. Ikut lomba nasional. Iya. Wow, ini keren sekali nih. Ini dari Kota Lubuk Linggau loh, asli dari Kota Lubuk Linggau, Mbak. Oke. Untuk berbicara tentang karya nih. Berarti kalau untuk film sendiri mulainya mungkin 2015-an lah ya. Iya, Berarti 2015. sudah sekitar 5 tahun terakhir begitu ya. Sesuai dengan tema yaitu sineas bercita rasa nasional nih begitu. Untuk meyakinkan diri untuk memulai ikut di festival bisa dikatakan seperti Iya, itu ya, festival di film pendek nasional itu film pertama kali judulnya apa? Waktu itu film judul yang pertama sekali ya masih ikut jadi asisten itu di festival SCTT film banyak ya filmnya. Banyak ya, oke. Berapa? Udah lupa deh tapi yang pertama sekali jadi asisten dan di belakang asisten sutradara itu film Trinil ya. Itu Trinil, oh. jadi waktu masih aktif di Aktif. KNPI Kota Ya, Lubuk betul. Linggau. Oke. Iya, pemuda-pemuda, film pemuda.
dan ada senior kita Mas Rudi, Bung Ujang Kaidi, Oke, almarhum Ferry betul. Rudi. Mereka yang mensupport kreativitas kami dan seni-seni kami sehingga terbentuk itu. Waktu itu dikirimkan ada 3 judul film. 3 judul film, Iya. oke. Tapi yang melekat ya kayaknya si itu ya. Si Trinil ya. Iya. Betul-betul. Nah, kalau untuk Mbak Dian benar-benar independen nih sebagai sutradara. Debut pertamanya film apa? Yang kemarin ya, debut film yang pertama untuk tingkat Kota Lubuk Linggau itu Sanjang. Sanjang. Oke, itu berbicara. Diadain kemarin ya? Betul, Oh, betul. iya. Itu bercerita tentang apa nih kalau Sanjang? Itu yang untuk adat, Oh, ada betul. ya, Kota adat Lubuk Linggau dan Bang. tradisi asli Kota Lubuk Linggau. Begitu. Wow. Nah, ini perlu juga nih ya karena generasi muda saat ini nih agak-agak kurang Bener. apa ya, kayak aware gitu ya, kurang Iya, kurang dekat dengan Iya. kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Padahal berasal dari kebudayaan itu sendiri kita bisa membantu mempromosikan Kota Lubuk Linggau begitu Secara ya. tidak langsung. Betul, bisa melalui film dan salah satunya untuk mempromosikan juga Iya, begitu ya, benar. Mbak. Nah, apakah ada ke depan kayak masih gregetan nih, harus buat film-film yang berhubungan dengan Kota Lubuk Linggau Oh iya, nih? pasti. Pasti ya. Tapi ini agak terbentur dengan pandemi ya. Bener, sekarang bukan dari kita yang di kota aja, yang kabupaten kota, tingkat kota Betul. atau kabupaten, tingkat nasional juga merosot semua. Semuanya Iya. harus berhenti sejenak Iya. begitu. Oke, nah kita berbicara tentang perfilman di Kota Lubuk Linggau. Iya. Menurut sudut pandang dari Mbak Dian sendiri, bagaimana sih kondisi dunia perfilman yang ada di Kota Lubuk Linggau saat ini? Gitu? Kalau saat ini semuanya menurun ya karena Menurun, adanya betul. pandemi. Pandemi, betul. Iya, kondisi ini jadi membatasi kreativitas Oke. para sineas-sineas, baik itu pemula yang sudah profesional dari tingkat kota sampai nasional, itu kayaknya semuanya terbatas gara-gara Terbatas pandemi. begitu ya. Jadi kreativitas itu saat ini ya sebatas konsep. Konsep begitu ya. Saya itu ngumpulin dulu ya konsep, skenario, Iya, semuanya karena gitu. kalau udah tercetus itu tulis aja. Oh ya nanti. Oke. Nah, kalau misalnya untuk kita mungkin berbicaranya sebelum pandemi begitu ya. Iya. Bagaimana sih kondisi perfilman yang ada di Kota Lubuk Linggau begitu? Apakah sudah wah ini luar biasa atau di atas ekspektasinya Mbak Dian juga atau Iya, seperti banget. apa nih? Iya, keren. Banyak anak-anak muda yang anak-anak SMA ya. Justru anak-anak SMA SMK, juga iya. udah bisa buat film pendek ya? memproduksi film. Udah keren pokoknya Kota Lubuk Linggau, pemuda-pemuda Pemuda generasi nih. penerusnya mantap deh. Udah keren, bagus. Oke, Mbak Dian, kita masih berbicara tentang tema kita kali ini, masih berhubungan dengan dunia perfilman, tapi kita rehat sejenak ya. Yap. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Up to Date, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini yaitu sineas lokal bercita rasa nasional bersama narasumber spesial kita yaitu Mbak Dian Purba. Beliau merupakan salah satu sutradara wanita Kota Lubuk Linggau. Mbak Dian, Ya. kembali lagi kita ngobrol mengenai film dan Kota Lubuk Linggau gitu. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang mengenai pelaku filmnya ya, Ya. sineasnya baik sutradara maupun pemain begitu. Semua sudah mengalami peningkatan dan di luar ekspektasi juga nih ya. Semua pada mau memproduksi begitu ya. Bener. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Nah, kalau untuk Mbak Dian pribadi nih, apa yang Mbak Dian rasakan mengenai kondisi yang luar biasa dari sineas Kota Lubuk Linggau yang tiba-tiba, wah ternyata banyak ya. Apalagi kalau ada festival-festival film lokal bisa dikatakan ternyata pesertanya juga banyak begitu. iya. Sama seperti Selampari TV pernah mengadakan Selampari TV Short Movie, itu yang mengirimkan ternyata di luar ekspektasi kita. Gitu. Terus gimana nih perasaan Mbak Dian mengenai kondisi yang ada? Kalau perasaan sih senang ya, justru Senang ya, begitu. senang. Oke. Jadi lihat anak-anak muda yang kreatif, udah Betul. bisa ngerti,
pembuatan film dan proses sampai dari proses pembuatan, editing dan jadinya itu mereka udah ngerti. Udah ngerti. Iya, anak-anak SMA loh. Anak SMA loh, betul. Zaman saya belum bisa mengerti, nggak kenal sama kamera kalau Betul. zaman. Kalau sekarang wow. Oke, dan mereka sudah memanfaatkan Iya, teknologi sebaik benar, mungkin begitu ya. benar, iya. Dan kalau dulu buat film harus pakai kamera lah, atau kalau sekarang handphone aja udah Udah jadi. canggih, iya. Ngedit pun juga dari handphone Iya, sekarang. benar. Oke, Mbak, kalau tadi kita berbicara tentang pelakunya. Lalu bagaimana sih menurut sudut pandang Mbak Dian selaku sutradara di Kota Lubuk Linggau mengenai respon dari masyarakat terhadap karya-karya yang kita buat? Apakah mereka menyambut baik atau seperti apa? Sejauh ini alhamdulillah responnya selalu positif ya. Positif, betul. Iya, karena film lokal yang kita angkat itu biasanya dari budaya Betul. Kota Lubuk Linggau. Oke. Yang kayak kemarin itu contohnya film Senjang itu adalah budaya khas ya Oke. kita ya, Silompari Kota Lubuk Linggau ini yang hampir punah. Bahkan anak yang kita ikut cast itu mereka nggak ngerti apa Betul. itu Senjang, Iya, apa ya Mbak, apa ya Bu, mereka nggak tahu. agak miris di situ. Gitu. Betul. Dan musik-musik tradisional yang ikut mengiringi waktu itu hanya dengan menggunakan Betul. gitar tunggal, Gitar. mereka nggak ngerti. Oke. Dan orang-orang tua yang nenek, kakek moyang ya kita ya, itu mereka mengapresiasi sekali mengangkat yang sejarah sudah mulai punah dan Betul. agak tidak apa maksudnya tidak Sudah nggak nggak ngerti gitu. betul, tidak Iya. tersentuh lagi sekarang malah ya. Benar, iya. Oke. Dan itu saya harap bisa bangkit kembali untuk adat dan tradisi Kota Lubuk Linggau. Oke, dan kita harus beri apresiasi dulu nih untuk pelaku-pelaku seni ya, sineas yang ada di Kota Lubuk. Kita tepuk tangan dulu nih, sama mana nih penontonnya. Karena kalau bukan sineas-sineas yang ada di Kota Lubuk Linggau, termasuk Musiras Utara, Iya, benar. siapa lagi yang ingin bisa mengangkat aslinya kebudayaan kita Iya. begitu melalui film gitu. Jadi orang-orang di luar Lubuk Linggau juga ngerasa, oh ternyata Lubuk Linggau ini kaya banget ya, iya. atas kebudayaan dan sebagainya. Nah, untuk proyek Mbak, Ya. apakah ada proyek yang sudah akan disiapkan atau yang sempat tertunda mengenai film terbaru nih? Iya, kebetulan ini ada festival film pendek untuk tingkat nasional. Oke. Dan kita sedang mempersiapkan, masih proses casting. Masih ya. proses casting, Iya. oke. Karena berhubungan dengan pandemi, temanya juga berhubungan dengan pandemi. Oh, pandemi. Insya Allah itu tentang pembelajaran daring. Oh, betul. Jadi mungkin ada keluhan dari Betul. orang tua. Itu memang benar-benar realita loh yang kita Realita, angkat betul ya. nanti. Oke, dan untuk ini masih proses casting begitu? Iya. Oke. Konsep sudah ada, Konsep tinggal udah ada. pelaksanaan. Oke. Semoga dilancarkan ya, Mbak ya. Amin, semoga berhasil. Betul. ya. Dan jangan lupa disentuhin dong Kota Lubuk Linggau Oh, ya. iya. Selalu dong. Selalu dong ya. Iya. Nah, kalau untuk yang proyek yang bisa kita gunakan sebagai promosi juga nih untuk Kota Lubuk Linggau yang sangat kita cintai ini, apakah ada proyek tertentu untuk yang bertema tentang kebudayaan Kota Lubuk Linggau? Untuk film yang ini kita masukkan untuk adat ya, adat dan tradisi, mungkin kostum dan apa namanya, orang-orang yang pekerja asli yang Kota Lubuk Linggau itu yang di Sungai Kelingi itu. Oke. Kan ada yang ibu-ibu yang Iya, ini iya. ya, batu ya. Batu ya Angkat langsung. Batu Oke. itu. yang Oh, bikin. kita angkat di situ. Nah, Wow. Lokasinya juga sekalian promosi tempat-tempat wisata dong. Iya. Wes keren nih. Wah, kapan-kapan kita kerjasama ya Mbak ya? Menawarkan diri. boleh, saya senang. Ayo, Iya. semoga setelah pandemi ya, Iya. setelah kita apa namanya, Iya. kita dalam keadaan aman, insya Allah semoga bisa kerjasama Iya. gitu ya. Nah, sekarang sineas Kota Lubuk Linggau sudah mencoba untuk mengangkat kebudayaan Kota Lubuk Linggau begitu, untuk mempromosikan ke dunia luar bahwa oh ini loh Kota Lubuk Linggau. Lalu kita berbicara tentang support. Bagaimana support pemerintah sejauh ini dari kacamata Mbak Dian? Support pemerintah itu memang ada ya, tapi kayaknya belum maksimal. Belum maksimal begitu. Karena mungkin Untuk dunia perfilman iya, ya. khusus untuk sineas, para sineas itu baik untuk perfilman atau seni teater dan Betul. segala macam bentuk seni yang ada di Kota Lubuk Linggau, kayaknya belum ada wadah yang tepat dan khusus orang yang ahli untuk bidang itu. Oke. Jadi di pemerintahan itu untuk khususnya Kota Lubuk Linggau
mungkin ya salah satu saran ya. Saran, betul, tidak apa-apa. Perwakilan dari Betul. semua Sinias ya. teman-teman senior dan Oke. junior saya. Mungkin itu untuk harapan kami bahwa agar kedepannya dapat ada wadah khusus. Wadah khusus. Iya, untuk pemerintahan, untuk memperhatikan para Betul. senior ini dan teman-teman dan rekan-rekan yang lainnya. Oke, semoga melalui tayangan up to date kali ini kita semua, terutama juga ini sebagai masukan buat pemerintah ya, karena kita sama-sama ingin mempromosikan Kota Lubulingga begitu ya. Iya. Sebenarnya benar kata Mbak Dian, bukan tidak disupport, tapi belum maksimal begitu ya. Supportnya selalu Supportnya ada, pasti selalu ada ya, tapi support, iya. mungkin kita butuh Ruang benar-benar khusus, ruang khusus lingkup yang begitu ya. khusus. Jadi benar-benar kita bisa duduk bareng para Benar, sineas. Apa iya. nih kita bisa lakukan? Mungkin bisa buat project Iya. bareng gitu ya. Oke, Mbak Dian, kita masih penasaran nih dengan sosok Dian Purba begitu ya. Oke. Mbak Dian kalau sejauh ini mensutradarai, apa sih suka dukanya selama menjalani passionnya sebagai sutradara? Kayaknya dukanya nggak ada deh. Gede kayaknya nggak ada. Nggak ada deh. Oke. Pokoknya mau tempatnya yang naik turun gunung, lewatin sungai kayak Ninja Tori. Ninja Tori betul. Mendaki Istilahnya, gunung lewati iya, lembah ya. bener. Nggak ada. Nggak Kayaknya ada. dukanya nggak ada deh. Gitu. Dukanya itu ya dihitung sangat kecil banget Sangat kecil bahagianya. begitu ya. Pokoknya beda situasi, beda scene film, beda judul film itu pokoknya sikonnya beda, suasananya beda. Kemudian rasa bahagianya beda-beda lagi. Beda lagi. Nggak ada, dukanya nggak ada deh. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai sukanya nih, apa titik paling membuat Mbak Dian nih, ini loh, rasa puasnya itu pas titiknya kapan nih? Saat kalau pemain itu bisa mengkondisikan dan menikmati perannya ya. Oh begitu. Iya, jadi dia masuk gitu, perannya masuk. Melebur ya? Iya, saat di film itu dia masuk, filmnya, feel-nya dapet, dia dapet, seneng banget. Nggak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama. Iya, yang lucu itu cuma satu scene buat film sampai 30 menit ya ampun. Itu paling lama berapa, satu adegan berapa lama paling lama? Pernah Kalau yang udah ini udah profesional ya. Iya. Paling satu kali take 5 menit udah selesai. Udah selesai. Nah, kalau yang kira-kira pengalaman kita nih, mungkin pemain-pemain baru gitu ya, tapi Satu scene 30 menit untuk 2 kali dialog. dua dialog dan dialognya dikit-dikit ternyata. Bener, itu udah dibantu loh padahal. Betul, oke. Jadi film itu sebenarnya untuk pembuatan yang cuma 5 menit itu prosesnya bisa sampai 5 jam. Oke. Untuk 2 menit film pendek. Betul, film pendek ya gitu iya, ya. sampai 5 jam. 5. Karena memang mungkin ada yang peran orang tua, Betul. ini susah. Susah. Kita udah bantu satu scene pendek, satu scene Satunya. pendek. Tapi itu susah ternyata. Cut-to-cut masih susah ya. Iya, tapi semangat deh. Oke, kalau sejauh ini yang paling lebih susah mengarahkan pemain yang mungkin sudah tua, lansia, atau peran anak-anak nih? Anak-anak justru lebih berat. Lebih berat anak-anak begitu. Mereka punya dunia mereka masing. Oke. Dia punya dunia mereka. Pernah sendiri. bekerja sama dengan anak usia berapa nih Mbak untuk film? Yang kemarin itu ada kerjasama film untuk pemuda juga ya. Oke. Karang Taruna Kota Lubulingga sama senior juga. Itu anak umur 10 tahun, 10 tahun kelas 4 SD. 4 ya? SD. 4 SD. Oh gitu. Itu susah. Kalau yang 5 tahun kayaknya saya lihat kemarin proses punya temennya kayaknya susah, mereka punya dunia mereka sendiri. Mereka punya dunia mereka sendiri. Tapi itulah ya, tapi pada saat kita sudah berhasil jadi semuanya proses ini, wah ada sesuatu yang capeknya udah nggak terasa tuh. Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali enggak gitu. Nah kalau bisa berbicara tentang sutradara nih, Mbak Dian sebagai sutradara, kira-kira kalau boleh dikasih kesempatan nih, pengen tandem sama siapa? Sutradara nasional, yang lokal siapa? Terus yang nasional siapa nih kira-kira yang kayaknya kalau saya bisa kerjasama dengan beliau nih oke banget nih, siapa itu kira-kira? Tapi kita pending dulu nih Mbak Siap. Dian, kita jawab di segmen ketiga ya, kita istirahat kembali.
Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Up to Date, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini yaitu sineas lokal bercita rasa nasional bersama narasumber spesial kita yaitu ada Mbak Dian Purba. Beliau merupakan sutradara wanita dari Kota Lubuk Linggau. Mbak Dian, kalau ngomong yang seneng-seneng ini nggak terasa udah segmen ketiga ini. Tapi kita masih lanjut dulu nih ya. Iya. Oke, tadi ada pertanyaan yang tertunda yaitu kalau dikasih kesempatan nih kira-kira, siapa sih satu sutradara yang Mbak Dian pengen banget nih kerjasama? Lokal satu, yang sudah nasional satu. Yang lokal untuk Yang lokal maksudnya Kota Lubuk Linggau gitu ya? Yang belum sama sekali ya. Oke. Sama Bung Hendra deh kayaknya. Bu Hendra, oke. Belum pernah karena dulu waktu sama-sama masih jadi pemainnya gitu. Kalau untuk garap film bersama kayaknya sama Bung Hendra deh. Oke, kenapa? Enggak, kayaknya asik aja deh. Asik gitu ya, Iya. lihat-lihat karyanya juga ya. Sama yang lain senior-seniornya Herman Sawiran udah. Sama Mas Rudi guru saya. Udah. Jadi pengen coba sesuatu yang baru juga gitu ya. Belum ketemu Belum kayaknya. ketemu gitu. Nah ini dimanapun Mas Hendra berada. Ini ada calling nih, project calling nih dari Mbak Dian. Kayaknya belum deh sama Oke, senior saya sama satu senior. itu. Jangan lupa ya kalau ada casting kasih tahu juga. Iya boleh. Nah kalau misalnya yang nasional nih, siapa sih menurut dari kacamata Mbak Dian yang wah ini karyanya luar biasa dan saya pengen? Kayak dari pandangan saya ya, kayaknya Mas Garin Nugroho deh. Garin, kayaknya memang kalau orang-orang teater tuh Mas Garin biasanya. Ya Mas Garin Nugroho deh saya. Gitu ya, aduh. Haus banget. Oh, iya ya. Semoga ya, dan jangan lupa lagi ajak-ajak lagi. Mas Garin, karena Mas Garin tuh kayaknya sesuatu yang teatrikalnya dapet, filmnya dapet Bener, gitu ya. bener. Wah luar biasa. Karyanya slow deh, tapi karyanya itu ya. Iya. Pernah punya kesempatan ketemu belum sejauh? Belum ya. Kemarin sempat tertunda karena yang pengumuman film Festival ya? film pendek ya. Diharapin Gitu. kemarin itu 2018 kayaknya belum kesampean. Belum sempat ya. Wah, semoga bisa sampai ya. Dan semoga juga nih Mas Garin bisa jadi narasumber juga di sini. Mbak Dian juga harus ikut ya. Amin. Mbak Dian, kita berbicara tentang perfilman di Kota Lubuk Linggau lagi. Apakah ada kiat-kiat khusus nih dari Mbak Dian selaku sutradara di Kota Lubuk Linggau, selaku sineas yang sudah belasan tahun nih pengalaman di dunia perfilman untuk anak-anak, sebenarnya bukan anak-anak aja ya, buat orang-orang yang baru pengen memulai karir di dunia perfilman. Ada kiat-kiat khusus nggak? Kalau kiat-kiat khususnya sih sebenarnya nggak ada ya. Cuman kan anak-anak muda sekarang tuh udah masing-masing punya channel YouTube. Betul, sendiri. canggih ya sekarang. Jadi dari dasar itu, dari channel YouTube, dari IGTV, mereka sudah bisa memproduksi Betul. secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Ini kan mereka nggak sadar Betul. bahwa mereka itu secara tidak langsung sudah Memproduksi satu karya Iya, begitu benar. sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi kiat khususnya ya jangan pernah menyerah. Ada ide cetuskan gitu. Benar. Jangan ada batasan-batasan untuk kita orang-orang seni ini nggak ada batasan. Benar ya. Iya. Kayak khusus kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Cuman harus ya itu. Bukan khusus deh itu kayaknya. Iya. Emang Yang penting ada niat dulu ya. benar. Secara tidak langsung juga setiap orang itu mempunyai jiwa seni. Betul. Dengar musik aja udah Iya. ya. Itu sudah ada panggilan. Iya. Gitu ya. Sekarang apalagi zaman TikTokers banyak. Oke. Nah, Mbak Dian, kalau berbicara tentang mengajak generasi milenial khususnya ya. Karena sebagai generasi penerus bangsa, mereka juga harus ditanamkan bahwa kamu bisa mempromosikan juga Kota Lubuk Linggau melalui karya-karya, salah satunya dengan film. Bisa ada himbauan, bukan himbauan juga ya, ajakan buat anak-anak generasi milenial untuk ayo dong ikut serta dalam promosi Kota Lubuk Linggau melalui film. Iya.
Jadi untuk anak-anak muda generasi penerus kami, Kami asa, kami. kami gitu, karena udah berasa tua kayaknya. Belum kok, Tapi karena jiwanya selalu muda gitu ya. Jadi untuk generasi-generasi penerus, jangan pernah patah semangat, tetap berkreasi untuk menjaga tradisi. Salah satunya membuat film-film pendek, film dokumenter untuk adat serta tradisi, kemudian bisa diangkat juga pariwisata yang ada di Kota Lubuk Linggau gitu, bisa dibuat sedemikian rupa, sekreatif mungkin untuk semua, untuk generasi penerus. Generasi penerus, Iya. wow, oke. Mbak, sebenarnya masih banyak hal yang kita bisa bahas begitu ya, tapi waktu juga nih memisahkan. Iya. Nah, di akhir, apa sih harapan Mbak Dian selaku sutradara wanita Kota Lubuk Linggau untuk dunia perfilman yang ada di Kota Lubuk Linggau maupun untuk dunia perfilman nasional begitu? Iya. Silakan Mbak. Yang saya harapkan untuk perfilman di Kota Lubuk Linggau khususnya agar lebih banyak lagi memproduksi film-film yang ada di daerah, khususnya untuk lingkungan sekitar ya. Kita ya apa tuh namanya, MLM ya istilahnya. oke. Iya. Itu karena tradisi kita masih banyak yang belum terangkat. Saya harap itu bisa untuk teman-teman senior dan junior yang lainnya tetap mengangkat film-film nasional khususnya untuk tradisi kita. Tapi kalau untuk tingkat nasional, saya harap agar pandemi ini cepat berlalu sehingga teman-teman dan senior yang lain tetap berkreasi, ide-idenya tidak terbatasi oleh pandemi ini. Oke, amin. Semua kita doa bersama-sama nih, semoga pandemi cepat berlalu sehingga kita menjadi manusia yang produktif lagi. Tapi walaupun pandemi sebenarnya kita juga tetap produktif begitu ya. Tapi kalau sudah Ada aman batasan lagi, ya. tapi kita akan lebih produktif lagi begitu ya. Ini juga agak-agak kasihan juga ya sama sinias-sinias yang sudah membuat film di sebelum pandemi. Iya. Seharusnya sudah bisa Tertunda. Iya, bioskop tutup gitu kan. Agak-agak sedih juga ya. Iya. Oke, Mbak Dian, terima kasih sekali loh Sama-sama. sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Up to Date kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi Iya. untuk membahas tema lainnya, tentu di dunia perfilman pasti. Siap. Oke, terima kasih Mbak Dian. Terima kasih. Pemirsa Up to Date, terima kasih Anda masih menyaksikan Up to Date sampai di segmen ketiga dan saatnya kita berpisah dan tema kita kali ini tadi adalah tentang sineas lokal bersita rasa nasional bersama narasumber spesial kita yaitu Mbak Dian Purba. Beliau merupakan sutradara wanita dari Kota Lubuk Linggau. Saya Albu Kolbin bersama tim kerja Up to Date pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silambari TV punya kita egale. Sampai jumpa.